Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh dosen, yayasan ataukah DPK yang hadir bersama kita semua saat ini dalam rangka untuk pemahaman pembayaran tentang sertifikasi dosen ya. Izin Bapak Ibu, kami selaku Kepala LL Dikti wilayah 7 Jawa Timur, mohon maaf atas segala hal yang mungkin dengan perubahan peraturan itu ada kenyamanan yang tidak difahami bersama, sehingga kami perlu menyampaikan dengan hal ini untuk pemahaman bersama. Kami ingin sekali teman-teman bersabar karena perubahan itu perlu data yang konkret dan akurat ya. Dan sistem kami baru justru dengan adanya sistem baru ini ke depan kita nanti semoga menjadi yang terbaik. Itu harapan kami, kinerja kami begitu Bapak. Kami menyiapkan Bapak Ibu karena nanti Bapak Ibu semua data sister itu digunakan untuk jabatan fungsional dosen Bapak Ibu, sehingga kami menata sebegitunya untuk hal-hal yang sifatnya sistem itu kita tidak akan mengulang kembali tentang pendataan. Itu harapannya seperti itu. Nah, terkait dengan sertifikasi, ingat Bapak Ibu izin, kami ingin sekali melayani sepenuhnya kepada Bapak Ibu, tetapi bila ada hal-hal yang masih ada kendala, kami mohon maaf karena memang sifatnya sistem itu pasti kita harus ada hal-hal yang harus kita selesaikan dalam sistem itu. Nah, pertama, kenapa ada misalkan Bapak Ibu belum penerima penuh? Nah, ini salah satu hal yang menjadi kendala adalah bagi dosen yayasan Bapak Ibu ya. Karena dosen yayasan ini ada perbedaan data di sister. Kadang perguruan tinggi ataukah dosen kita tidak tahu di manajemen di kampus masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengupdate data. Contohnya misalkan masa kerja belum sesuai ya. Itu harusnya diupdate ya, misalkan seperti itu. Tapi di tempat Bapak Ibu belum ada update, kita juga bisa menggunakan yang baru yang sesuai dengan yang baru. Itu Bapak Ibu. Juga NUPTK belum sesuai ya. Kita tidak bisa membayarkan yang baru kalau belum ada penyesuaian. Sehingga inilah pentingnya kita ketemu hari ini Bapak Ibu ya. Jabatan akademik belum sesuai, misalkan TMT jabatan akademik pertama kali banyak yang kosong, itu untuk dosen yayasan Bapak Ibu. Kami ini jemput bola pada saat aturan itu keluar, kita sosialisasi dengan pusat. Kami berharap Maret itu terbayarkan semuanya, itu LL Dikti maksudnya seperti itu. Sehingga kita jemput bola ke sana kemari untuk menyampaikan kepada para perguruan tinggi melalui wilayah-wilayah. Nah, ini harapannya Bapak Ibu nanti kami bila ada misalkan sistem yang belum belum artinya belum istilahnya belum bisa misalkan kita untuk melihat secara sepenuhnya hari ini kita bersama-sama kira-kira nanti kalau memang ada kendala dalam pembayaran kami pasti akan petani satu-satu dan kami sudah mulai hari ini untuk yang selisih itu karena apa saat kita mengeluarkan itu sudah dipetani Bapak Ibu ya harapannya apa nanti kalau dipetani ada selisih penyebabnya apa dan kita mintakan lagi ke keuangan untuk dicairkan sesuai dengan aturan yang sudah dilakukan. Itu harapannya ke sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir perbedaan penerimaan ini bukan karena hal yang lain, tapi karena itu tadi pemadanan data di sister. Nah, kami yakin dengan usaha kita, dengan perbaikan sistem kita, insya Allah ke depan justru kita normal kembali dan nanti Bapak Ibu pada saat jafung ya, untuk kenaikan tukin, untuk tukin semuanya sudah lancar. Ini harapan kami. Memang dalam perubahan itu pasti ada kendala.
tidak mungkin dalam perubahan itu langsung 100% itu nonsen Bapak Ibu ya. Probability ada kendala pasti ada. Salah satunya ya tadi data-data yang belum sesuai. Tapi nanti dengan seperti ini kita yakin insya Allah kita sama-sama bila Bapak Ibu tidak memahami, mohon jangan langsung tanya yang tidak memahami nanti justru jadi konflik ya Bapak Ibu ya. Lebih baik kita tanya ke LLDT WA Bu Kalem lebih cepat, lebih langsung jawab 24 jam. Pokoknya begitu Bu Kalem ya. Nah, ini yang kami sampaikan. Nanti insya Allah yang ada perbedaan kita sisir Bapak Ibu. Setelah itu nanti kami akan pahami bahwa nanti insya Allah sebelum tanggal 10 yang masih memang tapi dengan syarat ya Bapak Ibu ya datanya sudah lengkap, istilahnya yang diminta untuk sistem itu ada, insya Allah sebelum tanggal 10 yang selisih-selisih bisa kita bayarkan kembali ke kami sisir hari ini. Nah, tambahan Bapak Ibu ya terkait lini masa pencairan Maret Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tunjangan ini kan ada lini masa dalam pencairan ya Bapak Ibu. Tambahan itu terkait dengan PMK nomor 101 tahun 2010 dan PMK nomor 164 tahun 2010. Nah, ini juga bahwa tunjangan kehormatan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan, pasti Bapak Ibu akan dirapel ya. Dari tahun lalu dapat diajukan tagihan dan mohon dilakukan pembayaran sepanjang pagu dipa kita tersedia harus melakukan kita revisi tahun anggaran yang berjalan. Ini Bapak Ibu kami selalu istilahnya itu di sini Permendikti Saintek 52 tahun 2025 betul-betul sister adalah jabatan akademik terakhir. Ya Bapak Ibu, TMT jabatan akademik pertama Bapak Ibu. Ini yang harus dipahami semuanya. Jadi tabel penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen, non-ASN, peraturan pangkat golongan, masa kerja, dasar pembayaran kita itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih ada perbedaan-perbedaan, mohon nanti langsung halo operator untuk memperbaiki siapa saja datanya di list. Nah setelah itu nanti langsung divalidasi dan untuk dibayarkan kembali kekurangan pembayaran yang bersangkutan. Saya survei Bapak Ibu ternyata juga banyak dosen yayasan yang sudah oke bayar sesuai penerimaannya dengan sebelumnya karena mereka memenuhi apa yang diminta persyaratan untuk istilahnya itu Permendikti Saintek itu Bisister jabatan akademik terakhir, TMT jabatan akademik pertama. Lampirannya jelas ya Bapak Ibu, khusus dosen yang telah memiliki SK Impasing namun tidak sesuai dengan tabel penyetaraan dasar pembayaran tunjangannya tetap menggunakan SK Impasing Bapak Ibu terakhir. Jadi tidak merugikan sama sekali Bapak Ibu ya. Semuanya sudah ditata baik. Cuman kalau ada selisih itu tadi karena data yang belum terkonek dengan sister yang sesuai dengan yang ada. Nah insya Allah yang belum kita data dan nanti kekurangannya akan kami bayarkan sebelum tanggal 10 sudah Bapak Ibu masuk ke kas ke rekening Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk operator mohon nanti Bapak Ibu ya. Jadi apa yang menjadi kendala Bapak Ibu mohon maaf nanti harus disampaikan kepada operator. Siapa saja kira-kira yang kira-kira rata-rata berapa. Tapi kami bersyukur kemarin sore ini langsung saya jalan untuk survei kepada para dosen yayasan. Ternyata alhamdulillah banyak yang sudah sesuai juga. Nah, itu keberkahan bagi kami Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang ada kendala yang belum, mohon maaf, mohon diperbaiki dan kami siap untuk teman-teman, jiwa kita untuk teman-teman, layanan kita untuk teman-teman, semoga semuanya berkah dan semuanya bisa punya hati putih karena ini lebaran juga ya. Jadi hati kita putih, menyikapinya dengan positif setiap kejadian, karena ini justru akan membawa kebaikan
bagi kita semuanya. Nah, kalau yang kelebihan Serdos ya pasti mengembalikan ke kas negara. Nanti ada hitungannya semua Bapak Ibu. Kami akan, karena ini memang program baru, sistem baru, aturan baru, mohon maaf penyesuaian. Bila kelebihan, ada juga Bapak Ibu yang kinerjanya lektor kepala sudah dibayarkan adalah profesor karena beliau profesor, tapi kinerjanya masih lektor kepala, misalkan seperti itu. Ya nanti biasanya dikonfirmasi biasanya dari kinerja yang dihasilkan melalui sister Bapak Ibu, BKD Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Izin kami tidak bisa membersamai sampai nanti materinya adalah terkait dengan hal ini dari tim sistem informasi. Kami ada kegiatan, kami dalam perjalanan Bapak Ibu, izin sekali, tapi kami membersamai Bapak Ibu, bila ada hal-hal kami yang tanggung jawab. Semua data akan kami sesuaikan dengan bertemu hari ini, dan sesudah sesuai akan kita keluarkan kekurangan-kekurangan yang menjadi hak Bapak Ibu akan diberikan sesuai dengan aturan, tapi sistem yang ada. Dan yakin Bapak Ibu ya, bulan depan lancar, Javung Bapak Ibu lancar, jabatan fungsional lancar, semuanya bisa menjadi profesor. Itu doa kami. Terima kasih, mohon maaf, senyampang masih Hari Raya Idul Fitri, kami dari LL Dikti wilayah 7 Jawa Timur menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal izin wal faizin. Semoga pertemuan ini membawa hati sejuk, jangan selalu berpikir negatif, berpikirlah positif, karena Allah akan memberi kebaikan kepada pikiran kita, hati kita di nan fitri ini. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Alem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Lembaga LLDK Wilayah 7 telah memberikan arahan kepada kami. Berikutnya adalah paparan materi dari Bapak Tohari selaku Ketua Tim Kerja Sistem Informasi LLDK Wilayah 7. Kepada Bapak Tohari kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala LLDK Wilayah 7 Prof. Dia Savitri SIMM. Yang saya hormati para dosen di lingkungan LLDK Wilayah 7 yang hadir pada malam hari ini, serta teman-teman tim kerja informasi terkait dengan pembayaran tunjangan sertifikasi yang sudah diterimakan oleh Bapak Ibu semuanya, dilakukan di tanggal 31 kemarin. Memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami dan itu sudah menjadi atensi dalam rangka penyesuaian terkait pembayaran tunjangan profesi dan kehormatan sebagaimana Permen Dikti nomor 5 tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah lini masa tadi sudah disampaikan Ibu Kepala. Sedikit kami menegaskan kembali yang sudah disampaikan Ibu Kepala bahwasanya memang di dalam pelaksanaannya di bulan Maret kami menggunakan penguatan layanan pencairan tunjangan sertifikasi dan juga pengajuan. Di bulan Maret kami melakukan sinkronisasi data antara data sister dan juga data internal kita. Di sini perlu kami sampaikan ada gap pemutakhiran data yang dilakukan selama ini. Sebelumnya di kinerja yang lama versi tahun 2025, Bapak Ibu mengajukan langsung data profil masing-masing dosen di pemutakhiran data dosen di menu kinerja dosen. Kemudian ada beberapa juga dosen yang ternyata tidak memutakhirkan data di sister sehingga terjadi perbedaan data sister dengan data kinerja dosen yang kita lakukan selama ini dalam rangka pembayaran tunjangan sertifikasi. Kemudian untuk memudahkan layanan, kemudian mempercepat dan juga informasi yang lebih valid, kita coba melakukan pemadanan data yang ada di sister, data yang ada di kinerja.
Kami juga sudah melakukan mitigasi karena kami yakin pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul di kemudian hari. Kami sudah melakukan mapping, Bapak Ibu. Di target kami tanggal 31 Maret melakukan pencairan. Kami tidak menyampaikan secara publik, kami melakukan evaluasi hasil pencairan itu. Hasil pencairan sudah diajukan oleh keuangan dan kami sudah menemukan memang ada potensi pembayaran tunjangan profesi dan kehormatan Bapak Ibu yang kurang sesuai. Di awal bulan Maret kami sudah menyampaikan, kami sudah spill gitu ya ke Bapak Ibu pengelola Serdes di perguruan tinggi, kami sampaikan kami meyakini tidak ada yang dikurangi pembayaran, malah akan lebih. Karena apa? Karena tunjangannya itu yang sebelumnya mengacu ke inpasing yang ditetapkan, ini mengikuti pola inpasing berdasarkan jabatan fungsional dan masa kerja. Berdasarkan tabel di dalam Permen Ristek Dikti nomor 52 tahun 2025. Dan potensinya naik, Bapak Ibu. Nah, ternyata hasil evaluasi kami tanggal 1 ini, ternyata ada potensi kesalahan sinkronisasi yang harus dilakukan perbaikan. 1 minggu sebelum Lebaran kami juga sudah melakukan maraton ya dengan membuka akses beberapa pemutahiran yang kita berikan juga ke teman-teman perguruan tinggi secara langsung dalam rangka mempercepat hal ini, gitu ya. Kemudian hari ini kami mengumumkan sekitar siang kalau tidak salah, kami sudah menyampaikan ke Bu Kepala, kami sudah menyampaikan ke Kepala Bagian Umum, kami akan melakukan FGD Zoom meeting terkait dengan permasalahan ini pada hari Kamis tanggal 2 jam 2. Tapi ternyata sudah cukup ramai gitu ya di sana sini yang kemudian menarasikan hasil pencairan itu yang ternyata ada potongan dan sebagainya. Arahan Bu Kepala langsung aja hari ini jam 18.30 diadakan Zoom meeting hari ini kita lakukan dan besok tetap kami lakukan gitu Bapak Ibu ya. Nah, hasil evaluasi kami menemukan ada beberapa data yang berbeda karena pembacaan masa kerja. Kalau dari pangkat golongan kami meyakini semuanya naik Bapak Ibu. Tapi karena masa kerja dihitungnya itu dimulai dari TMT asisten ahli gitu ya. TMT asisten ahli terdata di BD Dikti ini ada banyak anomali gitu ya. Contohnya kami menemukan TMT asisten ahli itu tahun 216 itu ada. Salah satu perguruan tinggi di daerah Gresik itu ada tahun 2016 yang akhirnya itu beda. Ada juga yang TMT-nya itu kosong, Bapak Ibu. Nah, kemudian kami sudah mengingatkan, mohon nanti kami dibantu, disampaikan, cek profil masing-masing dosen agar proses bisnis terkait dengan perhitungan masa kerja itu bisa selaras dengan Permendikbud nomor 52 tahun 2025. Dan hasil kami, Bapak Ibu, per hari ini ya sore ini kami sudah mendapatkan data itu dan nantinya rencana kami akan melakukan penambahan pembayar kekurangan sebagaimana inpasing yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, kapan itu kami lakukan? Kami merencanakan tanggal 2 Bapak Ibu. Tanggal 2 pengajuan minyak tunjangan, kemudian kami juga jam 2-nya itu melakukan FGD atau komunikasi dengan para dosen biar ini tidak menjadi liar kemana-mana gitu ya. Dan berdasarkan perhitungan kami karena tanggal 3 itu libur, kemungkinan paling lambat tanggal 6 April itu kekurangannya bisa diterima di rekening Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang perlu kami sampaikan dan juga menegaskan kembali yang sudah disampaikan oleh Bu Kepala. Ada beberapa orang itu yang tahun 2026 ini mendapatkan gelar profesor. Yang sebelumnya lektor kepala, kemudian mendapatkan gelar profesor. Di sini juga perlu kami sampaikan. Di dalam PMK nomor 101 dan PMK 164 tahun 2010,
tunjangan kehormatan yang diberikan bagi jabatan fungsional profesor atau guru besar diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Nah, Januari tahun berikutnya itu dilihat dari mana? Dari TMT penetapan yang bersangkutan diangkat sebagai guru besar. Meskipun SK-nya itu adalah Desember 2025, kemudian TMT diakui sebagai guru besar adalah 1 Januari tahun 2026, maka pembayarannya akan dilakukan per 1 Januari 2027. Jadi mohon bisa dipahami. Kemudian formula perhitungan ini biar nggak jadi liar juga, gitu ya. Kami melakukan pola perhitungan berdasarkan Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025, di mana dalam lampiran sudah ada daftar tabel yang menyesuaikan antara jabatan fungsional, kemudian penyesuaian in-passing, ya. Kemudian bagaimana kami cara menghitungnya? Kami menghitung dari jabatan akademik terakhir yang ada di Sister dan TMT jabatan akademik pertama asisten ahli yang ada di Sister. Tapi bisa jadi TMT jabatan akademik pertama ini tidak hanya sekedar asisten ahli gitu ya. Mungkin ada dosen yang melimpah, yang sebelumnya sudah golongannya pangkat golongan tinggi, kemudian melimpah. Nah, data di sana yang kemudian kami hitung. Yang penting datanya ada di Sister gitu ya. Dari jabatan akademik terakhir, kemudian kita selaraskan dengan lampiran tabel penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non-ASN. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam lampiran Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025. Setelah itu disesuaikan, kemudian juga TMT dibaca oleh sistem, nanti masuk ke penentuan masa kerja dan juga pangkat golongan yang hasil perhitungannya diambil dari data sistem. Setelah penentuan pangkat golongan, masa kerja ditemukan, maka itu yang menjadi dasar bagi LLD Wilayah 7 untuk melakukan pembayaran tunjangan profesi dan kehormatan Bapak Ibu. Tetapi di lapangan banyak sekali SK in-passing yang kemudian tidak sesuai. Contoh misalkan ada asisten ahli itu sudah 4A, itu ada di Sister datanya. Malah ada yang 4D di Sister datanya ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba cek. Kalau itu memang bukan datanya, Bapak Ibu bisa melakukan pemutakhiran data. Kemudian bagi guru besar, guru besar yang sudah mendapatkan SK, silakan memutakhirkan datanya di Sister. Jangan didiamkan saja, tetap lektor kepala. Kami juga menemukan itu. Ada kami menemukan data pembayaran tunjangan profesi guru besar, tapi kinerja penilaian di Sister itu masih lektor kepala. Itu kami ada. Nanti kan kami tindak lanjuti hal seperti itu. Ya. Jadi mohon bantuan kerjasama Bapak Ibu untuk melakukan pemutakhiran profil dosen di Sister. Kemudian ini evaluasi data pencairan yang sudah kami lakukan Bapak Ibu. Di bulan Maret ini ada beberapa data tapi sudah kami bersihkan ya. Yang kami jadikan atensi adalah pembayaran yang turun ya. Itu yang menjadi atensi kami. Kalau pembayaran naik rata-rata kami perhatikan adalah dosen yang mendapatkan jabatan fungsional di atas tahun 2020 dan sekitarnya gitu ya, yang tidak ada masalah karena terkait dengan data yang cukup rapi gitu ya. Ini ada data PNS 636 tertolak 3 terbayar 633. Yayasan 8.602 tertolak 13 terbayar 8.475. Nah, yang kemudian kenapa kok tertolak? Tertolak itu bisa jadi ada perubahan rekening. Jadi rekening yang sebelumnya aktif ternyata dorman, tidak aktif, kemudian ditolak. Bapak Ibu bisa melakukan pemutakhiran data rekening. Mungkin rekeningnya ganti, monggo itu dilakukan pemutakhiran dan sudah kami infokan ke pengelola Sister, pengelola
pengajuan tunjangan di kampus Bapak Ibu. Kami sudah buka dan kami sudah umumkan pagi tadi, kami sudah buka akses PDD untuk Bapak Ibu bisa melakukan pemutakhiran datanya yang dikoordinir oleh kampus di menu perubahan data dosen. Itu pun kami tidak melakukan proses validasi, semuanya Kemarin bisa dilakukan oleh lewat dosen. Pak Jatim juga bisa, toh. Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ini data yang kemudian kita cek Bapak Ibu berdasarkan data pembayaran bulan Februari. Dari 8.602 tadi, ada sekitar data sama dibayarkan, itu ada 259. Data beda dalam artian tidak sama dengan pembayaran bulan Februari, 365, tapi naik bedanya. Nah, ini kemudian ada data beda, tapi turun. Nah, ini mungkin yang kemudian jadi kasakusuk ya, pembicaraan dari satu orang jadi dua orang, kemudian eksponensial sampai dengan sekian ratus orang, kemudian berpikirnya, oh ada potongan dan lain sebagainya gitu ya. Bukan, Bapak Ibu, bukan ada potongan. Karena pembayaran ini langsung dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan usulan LLDikti. LLDikti berdasarkan data yang diusulkan oleh perguruan tinggi, yang mana data itu kemudian kita olah secara lanjutan berdasarkan data sister. Nah, ini yang kemudian jadi miss gitu ya. Nah, data beda turun ini kami lakukan tracing dan pelacakan. Sudah ditemukan Bapak Ibu. Hari ini sudah kami temukan. Jadi sekitar jam 12 gitu ya, setelah tanggal 31 Bapak Ibu menerima, kemudian kami juga dapat informasi, terima kasih, respon cetarnya Bapak Ibu dosen yang kemudian menyampaikan kalau ada perbedaan data yang signifikan, ada yang 800, ada yang 300, ada yang 3 juta, itu ada ya bang profesor-profesor itu ya. Kami langsung melakukan penelusuran terkait ini permasalahan di mana gitu ya. Nah, akhirnya ketemu Bapak Ibu. Ternyata ada proses sinkronisasi yang harus kita lakukan tune up kembali dan sudah ditemukan penyelesaiannya gitu ya. Jadi ada memang kalau kita lihat ada pembacaan data terkait dengan masa kerja itu yang menjadi dominan. Kalau pangkat golongan Bapak Ibu rata-rata naik tanpa harus ada in-passing karena dengan Permen 52 ini naik semua. Ya, yang pangkat golongan ini yang kemudian ada anomali pembacaan yang harusnya dibaca 17 tahun, itu terbaca 2 tahun. Itu sudah kami tangkap Bapak Ibu, dan memang sudah menjadi agenda kami untuk melakukan monitoring, karena itu bagian dari mitigasi kami. Makanya tanggal 2 hari Kamis itu kita melakukan Zoom, ternyata sebelum kami melaksanakan itu sudah ramai duluan ya. Akhirnya kita percepat 18.30 kita lakukan Zoom. Setelah kita melakukan perbaikan, nantinya besok itu sebenarnya kami juga nggak perlu menyampaikan gitu ya. Tapi karena ini ramai kami sampaikan. Besok itu kami akan melakukan pengajuan kembali Bapak Ibu ke Kementerian Keuangan pencairan yang beda, tapi khusus yang turun gitu ya. Sehingga nantinya akan ada penambahan pembayaran tunjangan Bapak Ibu yang kurang kemarin ya, berdasarkan data kami ya, itu nanti ada sekitar 8.343 dosen yang akan mendapatkan pembayaran tunjangan profesi dan kehormatan naik gitu ya. Perlu dicatat naik. Bagaimana yang turun? Yang turun tidak ada Bapak Ibu. Jadi karena integrasi sistem ini baru pertama kami lakukan di bulan Maret, kami sudah melakukan mitigasi. Di back end sudah kami lakukan. Dan nggak perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Kami akan lakukan besok perbaikan yang sebelumnya menerimanya selisih 200, ada yang 800. Besok kami lakukan pengajuan pencairan
untuk kekurangan yang insya Allah tanggal 6 paling lambat itu sudah cair di tempat Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana dengan dosen yang ternyata kinerjanya tidak sesuai? Kami akan melakukan penarikan. Kami akan minta dosen yang berkinerja lektor kepala tapi menerima tunjangan guru besar, contohnya kami akan minta untuk nyetor ke kas negara. Kami akan proses setelah ini selesai mungkin di atas tanggal 10 kami akan undang dosen-dosen ini untuk memberikan penjelasan dan juga setor kas negara. Itu, okay. Jadi berdasarkan data kami tidak ada data yang turun, semuanya naik karena kecenderungan masa kerjanya yang dihitung berdasarkan SK jabatan fungsional pertama, khususnya banyak yang AA ya, karena kami lihat yang banyak turun ini para senior, dosen senior ya, karena terkait dengan jabatan fungsional AA-nya cukup lama gitu ya. Kemudian bagaimana yang belum cair? Nah ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan dan ini sudah kami sampaikan tahun-tahun sebelumnya. Bagi dosen baru yang kemudian belum cair, yang pertama kami perlu melakukan pendataan data supplier istilahnya di dalam Kementerian Keuangan. Jadi data rekening, nama rekening, NPWP, dosen penerima tunjangan profesi dan kehormatan itu yang baru kami datakan dulu di Kementerian Keuangan. Setelah dicatatkan ya dan diproses oleh Kementerian Keuangan itu baru dicairkan. Kami mencatat ada sekitar hampir 200 Bapak Ibu dosen baru, dosen yang tidak bisa kami bayarkan karena banyak hal diantaranya masalah rekening. Kami akan proseskan ulang tanpa harus ada pengajuan. Datanya sudah ada di kami Bapak Ibu. Nanti mohon ditunggu sampai dengan tanggal 6 atau tanggal 8 ya, khusus yang belum cair sama sekali. Kalau yang kurang-kurang itu paling lambat tanggal 6. Yang belum sama sekali itu tanggal 8 mudah-mudahan itu bisa cair karena kami juga menunggu Kementerian Keuangan mendatakan data supplier di sistem SPAN-nya Kementerian Keuangan. Kami juga menghimbau, ada kampus juga yang lupa tidak mengajukan laporan LKD sehingga tidak bisa dilakukan pencairan Bapak Ibu. Ada satu kampus Bapak Ibu. Dan kami akan fasilitasi bulan April. Jadi semuanya itu berproses terkait dengan pencairan ini sesuai dengan mekanisme yang sudah ada di dalam surat edaran Kepala LLDikti Wilayah 7 yang diedarkan pada bulan Maret tahun 2026. Baik, saya lanjutkan. Ini lampiran Permendikti Saintek nomor 5 tahun 2025. Saya yakin Bapak Ibu sudah membaca. Nah, anomali yang saya masukkan tadi adalah di sini kami menemukan kalau misalkan jabatan fungsional asisten ahli, lektor gitu ya, lektor kepala, kami menemukan data yang asisten ahli yang harusnya berdasarkan Permen 52 ini itu adalah 3B, tapi terdata di sistem 4D. Lah, mohon kerjasamanya. Ada juga yang lektor kepala itu 4C ada, gitu ya. Padahal kalau berdasarkan Permen Dikti Saintek nomor 52 ini maksimum 4A. Lah, kami kemudian sudah kami jelaskan di awal, kalau memang sudah ada SK passing sebelumnya, kami tetap bayarkan itu. Kemudian kami melakukan harmonisasi sistem antara kinerja LLDikti dengan sister gitu ya. Dan itu sudah menjadi salah satu lini masa kita dan kita sudah tangkap itu gitu ya. Kemudian ini perbedaan data ini saya lewat saja. Kemudian data pencairan, beberapa data ini sudah kami buka Bapak Ibu ini. Mohon koordinasi dengan pengelola internal perguruan tinggi. Kami buka perbaikan data dosennya bisa langsung dimutakhirkan oleh pengelola, bukan oleh kita ya. Jadi seluruh pemutakhiran data rekening NPWP, nomor sertifikasi sekarang tidak dilakukan oleh LLDikti Wilayah 7, tapi dilakukan mandiri oleh perguruan tinggi. Proses bisnis pemutakhiran data kami rubah. Yang sebelumnya harus validasi, mengajukan dokumen ke LLDikti. Karena kami melihat urgensi, kemudian kami melihat
ini biar lebih cepat, lebih mudah, maka data-data ini kami serahkan sepenuhnya. Otoritas ini, delegasi ini, kewenangan ini diberikan oleh Kepala LSDikti Wilayah 7 ke rektor yang diberikan ke masing-masing pengelola sistem pencairan tunjangan profesi dan kehormatan di internal perguruan tinggi Bapak Ibu. Oke. Terakhir tanggal 17 itu kami buka, kami tutup. Kemudian sekarang kami buka kembali untuk mengakomodir dosen-dosen yang tertolak tadi. Silakan lakukan pemutakhiran data. Baik, itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi nanti berikutnya tunjangan profesi dan kehormatan yang menjadi hak Bapak Ibu semuanya, perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan. Ya, di highlight ya, tidak ada pemotongan. Karena seluruh proses sudah by sistem, kita sudah punya formula, proses pembayaran tunjangan sertifikasi, apabila memang ada permasalahan beda data, sehingga kemudian menimbulkan perbedaan nominal yang diterima Bapak Ibu, kami sampaikan permohonan maaf dan sudah kami siapkan perbaikan. Besok kami kirimkan perbaikannya ke Kementerian Keuangan dan segera akan diterimakan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini kami juga menyadari dan kami sudah siapkan mitigasi Bapak Ibu. Makanya jam 2 besok itu kami lakukan komunikasi. Jadi mohon dengan hormat, kesadaran Bapak Ibu untuk bisa memahami dan insya Allah ke depan di bulan April ini tidak terulang kembali gitu ya. Karena kami sistem sudah bisa membaca dan sudah dilakukan pemutakhiran oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga pada saat kita tarik datanya semuanya sudah sesuai. Dan perlu kami tegaskan kembali Bapak Ibu, ya. Satu, kami mengambil data sister itu setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Mohon pengajuan pemutakhiran jabatan fungsional dilakukan kalau bisa sebelum itu. Jangan dilakukan tanggal 6, kemudian komplain ke kami, Pak, kok masih dibayar jabatan fungsional yang lama. Ya jelas, karena pemutakhiran datanya dilakukan setelah tanggal 5. Dan itu rutin kami lakukan karena itu sudah menjadi roadmap kita, proses bisnis dalam rangka menjaga layanan terkait kecepatan, transparansi, gitu ya, pembayaran tunjangan profesi dan kehormatan Bapak Ibu semuanya. Baik, saya rasa itu. Matur nuwun. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Pak Hari, izin ini informasinya Prof. Diah Sawitri ingin menambahkan sesuatu. Ya, silakan. Oke, terima kasih sekali semuanya. Mohon maaf, saking semangatnya Bapak Ibu perlu tadi ada yang turun. Saya baca, mohon nanti dibaca satu persatu ya untuk chatnya yang operator. Jadi kalau memang Bapak Ibu datanya, mohon datanya. Jadi data itu kan dari kampus Bapak Ibu ya. Kami itu sudah mengundang operator untuk memperbaiki kan begitu ya. Mohon nanti Bapak Ibu sebagai penerima juga approve ke kampus masing-masing ya. Jadi sama-sama ngecek kurang lebih saya ini udah diperbaiki belum data-data saya sehingga tidak akan ada perbedaan penerimaannya karena datanya sudah sesuai Bapak Ibu ya. Karena kalau kita terkait dengan undang-undang yang baru, kita memang membayarkannya sesuai aturan yang di situ begitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon dengan hormat dan sangat kami mengajak teman-teman saling memahamkan satu sama lain bila datanya dari kampus belum diperbaiki, Bapak Ibu juga cek ya, mungkin operatornya yang lupa atau yang apa, jadi kita approve sendiri juga. Istilahnya kalau ada barang baru new arrival ya Bapak Ibu ya, barang barunya misalkan jabatan fungsional Bapak Ibu, sertifikasi Bapak Ibu dan lain-lain sebagai pembicara dan seterusnya sebagai nilai, itu mohon new arrival-nya itu di approve kepada operator kampus walaupun Bapak Ibu sudah mengisi
tetapi memberitahu kepada kampus itu wajib sehingga operatornya juga memverifikasi. Begitu ya Pak To ya? Nggih, Bro. Nggih. Jadi nanti tidak LL dikti terus yang menjadi istilahnya tidak nyaman. Kita jemput bola betul Bapak Ibu ya. Karena di Jawa Timur itu dosennya kita luar biasa. Dan alhamdulillah setiap tahun berapa Pak To yang menambah untuk sertifikasi? Antara 900 sampai 1000, Bro. Itu hanya di Jawa Timur ya Pak To ya. Nah ini mohon teman-teman karena kita bekerja keras semuanya kalau ada hal-hal yang kita itu pokoknya support teman-teman saudara kita itu aja intinya ke sana dan per bulan untuk sertifikasi Jawa Timur itu 35 miliar Bapak Ibu ya. Ini per bulan itu. Untuk tambah tukin 5 berarti 45 miliar per bulan. Ini Jawa Timur Bapak Ibu. Makanya kalau ada hal-hal yang kurang paham langsung tanya. Kami pasti akan upayakan. Tidak mungkin kami akan melakukan hal-hal yang merugikan teman-teman. Tidak mungkin sama sekali karena bukan jiwa kita. Itu ya Pak To ya. Terima kasih. Semoga bulan depan sudah lancar semuanya dan senyumnya manis semuanya dan berkahnya banyak. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Bro. Baik. Ini saya mengingat waktu yang terbatas gitu. Jadi jabatan fungsional yang tadi sudah selaras izin saya ini untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang ada di link di kolom chat ya. Sebentar saya tak share screen dulu. Jadi ini semuanya dilakukan by sistem ya Bapak Ibu. Tidak ada manual terus kita motong di Bapak Ibu untuk kita nggak ada. Semuanya by sistem. Nanti Bapak Ibu juga akan kami sampaikan di dashboardnya dosen secara bertahap gitu nih. Karena juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas layanan. Ini Bapak Ibu terlihat nih. Jadi ini bagi yang kondisinya normal ya. Kondisi normal itu kondisi in-passing-nya inline dengan Permen 52. Maka semua in-passing-nya itu akan otomatis naik Bapak Ibu. Jadi tadi ada pertanyaan, Pak, saya sudah apa namanya lektor, tapi ternyata masih 3B. Apakah naik nanti? Iya, naik. Akan naik, Pak. Jadi misalkan lektor, kemudian TMT, jabatan fungsional pertamanya itu apa sekitar sudah lebih dari +3, contohnya di sini, +3 itu akan 3C. Apabila di atas TMT +3, ya, ini 3D untuk lektor, ini bisa Y otomatis naik. Yang jadi permasalahan kemarin itu adalah sistem baca masa kerja. Nah, ini banyak yang kemudian terdapat hal-hal yang kurang harmonis gitu ya. Pada sisi pangkat golongan naik, tapi masa kerja rendah sehingga itu beda. Kemudian kita lakukan pengecekan, oh ternyata ada sisi profil dosen yang harus dimutakhirkan, ada juga proses mesin to mesin ini dilakukan harmonisasi gitu ya untuk menghasilkan data yang valid. Itu dilakukan, makanya satu Bapak Ibu kami sudah membuka akses teman-teman pengelola tunjangan sertifikasi di internal perguruan tinggi per pagi tadi untuk memutakhirkan NUPTK nomor rekening dan nomor rekening. Sampun, sudah kami buka. Ya. Silahkan dilakukan pemutakhiran oleh perguruan tinggi. Kami juga sudah mengumumkan Bapak Ibu ke pimpinan ke grupnya ini ya pengelola untuk dengan hormat melakukan pemutakhiran data rekening para Bapak Ibu dosen ini karena pengaruhnya sangat sensitif ya. Nggak cair dikirain kita tidak mencairkan, bukan karena ada kewajiban kami mengikuti pola pencairan yang ada di Kementerian Keuangan. Satu, nomor rekening aktif.
Dua, nomor rekening, nama rekening, NPWP ada, nomor sertifikasi ada, tanggal sertifikasi ada. Kemudian yang ketiga, status rekeningnya aktif bukan dorman, gitu nggih. Nah, ini sudah kami lakukan Bapak Ibu penyesuaian dan sudah kami hitung kembali selisihnya yang akan kami siapkan pembayaran besok, mudah-mudahan cair tanggal 6. Insya Allah tidak ada lagi selisih kurang ya, malah selisih lebih karena eh, pangkat golongan naik berdasarkan eh, jabatan fungsional akademik dan masa jabatan yang diampu Bapak Ibu yang dimutakhirkan di Sister Menganten. Baik, kami kembalikan ke MC, moderator silahkan. Mari izin ini ada yang raise hand, apa bisa difasilitasi Pak Tori? Ada Oh, 2 orang Pak. iya, boleh. Baik, yang pertama Bu Satriani, monggo. Ya, terima kasih Ibu. Bisa terdengar ya suara saya? Iya Terdengar Bu, ya? bisa Bu. Ya, ini saya sebenarnya tadi mau menanyakan yang TMP plus 3 itu ya Bapak. Kebetulan saya lektor 3C, itu yang di kolom tadi kan. Ini dulu sudah pernah saya bertanya-tanya tapi tidak ada yang bisa menjawab di media sosialnya dosen. Iya. TMT plus 3 itu maksudnya bagaimana Bapak? Kemudian kalau ketika kita SPTJM itu Pak, kalau masa kerja, padahal saya itu sudah lektor dari tahun 2017. Ya, Iya. 2017. Tapi ketika setiap pengajuan sertifikasi itu TMT itu di situ masih mengacu yang dulu-dulu berapa tahun, padahal ini kan sudah berjalan sekian tahun. Nah, ini pertanyaan saya, dengan adanya aturan yang baru ini berarti mengacu sesuai dengan yang sudah berjalan, berarti maksudnya Betul. Masa kerjanya naik, masa Bu. kerjanya diperbarui begitu ya? Betul, betul, Bu. Kalau Iya. sebelumnya itu hanya berdasarkan SK. Kalau SK-nya 0 tahun, ya Ibu dibayar 0 tahun. Tapi kalau ini mengikuti TMT-nya, akan dihitung. Oh, iya. Nah, nanti dalam waktu 2-3 hari ya, sebenarnya mau besok kami publikasi TMT pangkat golongan terbaru ya, tapi karena kami fokus ke penyelesaian ini dulu, kami akan upayakan maksimal tanggal 10 April ya, di dashboard masing-masing dosen akan muncul pangkat golongan dan masa kerja terbaru berdasarkan perhitungan Permendikbud Ristek nomor 52. Oke. Itu, Bu. Iya, mohon izin lagi, Pak. Iya. Ini untuk pembaharuan apa itu informasi dari dosen melalui sister itu, kita kan bisa merubah sendiri ya, Pak. Ya, misalkan, Bisa, iya. Bu. Nah, itu memang harus di-approve dulu oleh. Iya, jenengan lihat dulu TMT-nya saya itu sudah benar atau belum. Sudah ada atau belum, kalau belum ada jenengan tambahkan. Itu. Oh, iya, Coba iya. dipirsani Oh, sisternya. iya. Terus jabatan fungsionalnya apakah sudah sama? Misal jabatan fungsional Ibu sudah lektor, di situ sudah lektor belum? Karena memang ada perbedaan pembacaan data. Kalau sebelumnya Bapak Ibu mengajukannya lewat kinerja langsung, sehingga ada gap. Kalau di sister itu masih jabatan fungsional lama, di kinerja sudah yang terbaru gitu loh. Padahal perhitungan beban kerja itu pakai sister. Contoh yang kami temukan yang sudah disampaikan ke kepala adalah guru besar dan rektor kepala. Beban kerjanya kan beda. Nah, mohon dilihat profilnya dosen masing-masing ya Bapak Ibu. Iya, Nanti iya. dimutakhirkan. Dan akan kami munculkan di sistem kinerja baru. Oh, Gitu. iya. Iya. Terima kasih Pak Tohari. Kami-kami. Iya. Nah, cukup? Cukup. Oh, satu lagi ada, boleh. Satu lagi, besok lagi. Assalamualaikum Pak Tohari. Dikarenakan waktu yang terbatas, jadi satu penanya lagi nggih. Dari Setia Pembangunan, monggo.
Halo, Assalamualaikum. Ah, Halo, sudah terdengar Bapak? Sudah. Begini, saya itu sebagai operator sister. iya. Bapak Ibu dosen itu menanyakan di menu impasing itu, bukan, menu kepangkatan itu tidak ada tombol tambah. Bagaimana untuk merubah datanya, Pak? Nggih, baik Bu. Jadi memang in-passing itu sudah tidak diberlakukan Bu. Sejak adanya Permen 52 tahun 2025, in-passing itu tidak diberlakukan, maka menu pemutakhiran datanya itu tidak ada untuk in-passing. Yang ada adalah jabatan fungsional. Tadi sudah kita jelaskan di dalam slide bahwasanya nanti perhitungan penyetaraan pangkat golongan masa kerja itu didasarkan jabatan fungsional. Ada jabatan fungsional pertama, asisten ahli, ada juga jabatan fungsional terbaru. Untuk pangkat golongan, kita akan melihat pangkat jabatan fungsional dosen yang terakhir. Kemudian untuk masa kerja, kita lihat dari TMT jabatan fungsional pertama. Seperti itu, Bu. Maka yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tolong karena TMT jabatan fungsional itu penting digunakan untuk perhitungan masa kerja dan pangkat golongan Bapak itu, tolong dilihat di profil masing-masing. Itu paling nggak ada 5 menit untuk ngecek nih. Disampaikan ke para Bapak Ibu dosen, tolong kami dibantu karena sistem itu juga ada tingkat errornya gitu ya. Tapi kalau itu sudah diperbaiki, datanya valid, insya Allah itu sudah akan valid seterusnya gitu. Jadi kami harapkan nanti partisipasi Bapak Ibu, cetarnya Bapak Ibu sangat kami harapkan dalam rangka satu meningkatkan layanan kami, meningkatkan validitas data Bapak Ibu semuanya, kemudian juga meningkatkan eh, tingkat kepuasan Bapak Ibu nih, biar bisa lebih menerima hak sesuai dengan haknya dan kewajiban yang ditentukan seperti itu. Kalau ada profil yang sudah sesuai, tapi ternyata turun, sudah kami sampaikan sekali lagi Bapak Ibu, nanti akan ada perhitungan ulang. Karena memang dari sistem sinkronisasi ini ada yang perlu diharmonisasi dan sudah kami Nggih. lakukan gitu nggih. Tidak otomatis Pak Toh, maksudnya sistemnya itu Nggih, kan pasti perlu proses waktu dalam merekam nggih, verifikasi dari teman-teman kan nggih, gitu. nggih, Nah, makanya selisih itu dibayarkan nanti pada saat sukses sistemnya Pak yang ada sudah merekam kan nggih, begitu toh Pak nggih, Toh. betul, Nggih. betul, betul. Nah, yang jelas ya, Nggih, ya biar nggak berbeda persepsi maksudnya. nggih, Bro. Kemudian yang belum cair, coba cek di akunnya masing-masing dosen, Bapak Ibu. Apakah sudah diajukan pengajuan ke LLDT oleh perguruan tinggi belum? Kalau Nah, sudah, juga ya penting. Itu nggih, biasanya apakah perguruan tinggi sudah mengajukan atau belum? Makanya tadi loh nggih, harus telaten kita sendiri, new arrival itu loh. nggih, Bro. Barang Kemudian, baru, update belum? Nah, Kalau itu belum ya. bagaimana, Pak? kenapa? Kalau belum bagaimana Pak? Soalnya kemarin operator kami ini karena pergantian operator kemudian ada libur lebaran sehingga informasinya itu tidak tersampaikan kalau ada web baru tersebut gitu Pak. Baru tahu Oh, setelah di close. Bagaimana kami Pak? itu sudah roadshow Bapak Ibu. Kalau sampai nggak terdengar itu ya kami agak merasa aneh ya. Kami itu roadshow mulai bulan April, bulan Puasa Maret. kita, Ya, roadshow. perjuangan Bapak Ibu puasa kita tuh pokoknya all out untuk Bapak Ibu biar Pertama, bisa cair nanti di bulan Maret hmm, ini tujuannya ke jadi sana. Makanya gini, heeh, nanti yang tidak bisa mengajukan, ikuti jadwal yang sudah April ya. ditentukan oleh Kepala J. Berdasarkan Heeh. edaran Ibu Kepala, susulan, kemudian reguler, itu akan kami lakukan di bulan April. Khusus untuk susulan, itu kami akan buka setiap 4 bulan sekali, Bapak Ibu.
Jadi kalau April lepas lagi, ya mungkin 4 bulan lagi baru bisa diajukan. Agustus ya, Agustus. Jadi 4 bulan. Jadi dalam waktu 1 tahun kami akan buka 3 kali untuk susulan. Nah, kami juga butuh partisipasi Bapak Ibu, goodwill Bapak Ibu kami butuhkan. Jangan kemudian begitu periode dibuka Bapak Ibu tidak respon ya akhirnya berpengaruh ke proses pencairan Bapak Ibu. Kenapa kami berlakukan itu? Biar yang sudah tertib itu tidak tertinggal. Kenapa? Karena pengajuan di Kementerian Keuangan itu sifatnya kolektif kolegial Bapak Ibu. Satu gelondong kami ajukan, ya satu gelondong itu yang diproses. Kalau ada masalah dikembalikan. Jadi kalau memang ada masalah pasti akan kami take down dulu, kami pisah biar tidak mengganggu yang lain gitu. Gitu nggih. Jadi Nggih. mohon secara khusus bagi perguruan tinggi yang belum mengajukan sama sekali berkirim surat ke Bu Kepala untuk Ya, kami berikan ya akses. betul. Betul. Kirim surat Kalau Pak Toh yang penting. Ya. kalau ada yang tertinggal bagaimana, Pak? Yang Ya tadi. tertinggal susulan kirim surat ke Bu Kepala kami berikan akses khusus yang susulan. Oke, Pak. Karena Jadi kemarin itu di tempat kami pada saat ada sistem baru, nama itu tidak sesuai, akhirnya tidak bisa kami ajukan. Gitu. Oke, nanti Oh, susulan iya. aja Bu. Kirim surat Ibu. Susulan. Ya. Baik, Kami baik, Bu. buka. Baik, Bu. Nggih. Terima kasih. Saya rasa itu Nggih, iki sangke cinta nih kepada semua teman-teman sampai mendampingi nih. Pak Toh enggak tak biarkan sendiri nih, Bu. Ya, terima Gitu kasih, ya. Prof. Terima kasih, Pak Toh. Nggih, nggih, nggih. Nggih, izin menambahkan terakhir, Prof. Jadi Siap, kalau siap. ada Yang jelas peserta, tambahkan yang jelas ya. Biar enggak kalau ada, persepsi berbeda ya. kalau ada peserta yang ternyata belum cair, Bapak Ibu, cek di akun dosen masing-masing. Status PT-nya sudah ngajukan belum? Kalau ternyata sudah, coba cek profil 1. Nomor rekening, nama rekening, NPWP sudah ada atau belum? NPWP sudah ada atau belum? Kalau belum ada, mohon dimutakhirkan karena nanti kami sekitar jam 10 besok paling lambat ya, kami akan narik kembali data yang sudah dimutakhirkan tadi itu untuk kami ajukan kembali. Gitu. Oke, jadi cek profil masing-masing dosen, nomor rekening, nama rekening, NPWP, NOPTK, koordinasi dengan teman-teman kampus. Kemudian kami akan tarik, Bapak Ibu coba lihat sampai dengan tanggal 8. Kalau tanggal 8 ternyata belum kelunting gitu ya, monggo komunikasi dengan kami karena bisa jadi ada kasus khusus yang harus diselesaikan. Tapi prinsipnya seluruh dosen yang diajukan LKD bulan Maret tahun 2026 itu akan kami bayar yang statusnya memenuhi. Terus kalau ada yang katanya statusnya memenuhi menjadi tidak memenuhi, coba cek pelaporan BKD 2025-1 karena pembayaran tunjangan kehormatan dan profesi bulan Maret tahun 2026 berdasarkan BKD 2025 ganjil. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, besok jam 2 hari Kamis kami juga akan membuka sesi konsultasi secara daring dimulai pukul 2.00, Bapak bisa join di sana. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, Prof. Karena mengingat waktu sudah malam, kepala juga melaksanakan tugas lain, mungkin bisa diakhiri. Saya rasa itu. Matur nuwun Pak Toh, berkah selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, izin Prof. Dia dan Pak Tohari, kami akhiri nggih sosialisasi malam ini terkait pembayaran tunjangan profesi dosen bulan Maret 2006 terkait penjelasannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh perguruan tinggi, Bapak Ibu yang telah hadir melalui Zoom. Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.